Pelajaran Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi bilangan berpangkat pecahan. Nah, selain itu juga saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari bilangan berpangkat pecahan, kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat pecahan itu apa saja, dan cara menyelesaikan bilangan berpangkat pecahan. Nah, kalian pasti pada penasaran kan? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, yang pertama itu ada pengertian bilangan berpangkat pecahan. Nah, sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari, bilangan berpangkat pecahan sangat bermanfaat sekali. Hal itu terutama bagi orang-orang yang kegiatannya berkaitan erat dengan bilangan berpangkat pecahan. Misalnya, dalam menentukan panjang sisi sebuah taman yang berbentuk persegi. Bilangan berpangkat pecahan dapat dikategorikan sebagai pangkat tak sebenarnya karena tidak dapat dijabarkan secara rasional. Bentuk akar dapat ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Berikut ini bentuk umum dari bilangan berpangkat pecahan, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N, yang dimana basis itu adalah A sebagaimana yang kalian lihat, A itu disimpan di depan. Nah, kemudian pangkatnya itu berbentuk pecahan, yang dimana M itu disimpan di atas atau disebut sebagai pembilang, sedangkan N disimpan di bawah atau sebagai penyebut, yang dimana M tidak sama dengan 0, A bilangan real, M dan N adalah bilangan bulat positif, kemudian Y tidak sama dengan 0. Selanjutnya, cara mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Nah, untuk mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan, maka kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contoh yang pertama, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 4, yang dimana M itu adalah 3 diletakkan di atas sebagai pembilang, dan N adalah 4 diletakkan di bawah sebagai penyebut. Kemudian contoh yang kedua yaitu akar pangkat 5 dari negatif 3 pangkat 2, sebagaimana yang kalian lihat bahwa negatifnya itu diletakkan di dalam kurung, berarti yang menjadi basisnya itu adalah negatif 3. Maka hasilnya negatif 3 pangkat 2 per 5. Selanjutnya saya kasih note ya, baca baik-baik. Note, dalam bentuk akar jika posisi M tidak ditulis maka maksudnya adalah 1. Misalkan contohnya yaitu akar pangkat 3 dari 3 sama dengan 3 pangkat 1 per 3. Nah, M-nya itu tidak ditulis maka maksudnya adalah 1. Selanjutnya, jika posisi N tidak ditulis maka maksudnya adalah 2. Contohnya yaitu akar dari 4 pangkat 3. Nah, seperti yang kalian lihat, angka di luar akarnya itu tidak ditulis, maka posisi pecahan yang di bawah itu adalah 2. Jadi hasilnya yaitu 4 pangkat 3 per 2. Oke, lanjut ke cara mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, untuk mengubah suatu bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar adalah bilangan pangkat pecahan diubah menjadi bentuk bilangan pangkat akar, yaitu dengan rumus-rumus sebagai berikut. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh yaitu yang pertama, 3 pangkat 3 per 4 sama dengan akar pangkat 4 dari 3 pangkat 3. Nah, hal ini itu kebalikan dari penjelasan sebelumnya, yang dimana sebelumnya itu menjelaskan tentang bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Nah, sedangkan kalau ini bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, selanjutnya saya kasih note ya, baca baik-baik. Note, dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan, jika posisi M sama dengan 1, maka dalam bentuk akar tidak perlu ditulis. Contohnya yaitu 2 pangkat 1 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 2. Nah, karena M-nya itu 1 atau pembilangnya itu 1, maka dalam bentuk akar itu tidak perlu ditulis. Terdapat beberapa sifat bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama yaitu sifat perkalian bilangan berpangkat pecahan. Pada operasi perkalian bilangan berpangkat pecahan berlaku sifat-sifat sebagai berikut, yaitu A pangkat P per Q dikali A pangkat R per S sama dengan A pangkat P per Q ditambah R per S. Contoh, 5 pangkat 5 per 2 dikali 5 pangkat 3 per 2 sama dengan 5 pangkat 5 per 2 ditambah 3 per 2. Dikarenakan penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan, yaitu 5 tambah 3. Didapatkan 5 pangkat 8 per 2.
Nah, dapat disederhanakan menjadi 5 pangkat 4 dan hasilnya yaitu 625. Nah, lanjut ke sifat kedua, yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat pecahan. Pada operasi pembagian bilangan berpangkat pecahan berlaku sifat-sifat sebagai berikut, yaitu A pangkat P per Q dibagi A pangkat R per S sama dengan A pangkat P per Q dikurangi R per S. Nah, maka dari itu kalau perkalian itu ditambah hasilnya dan kalau pembagian itu dikurang hasilnya. Nah, contoh yaitu 2 pangkat 8 per 3 dibagi 2 pangkat 2 per 3 sama dengan 2 pangkat 8 per 3 dikurangi 2 per 3. Dikarenakan penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dikurang, yaitu 8 kurang 2. Maka didapat 2 pangkat 6 per 3. Nah, disederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Hasilnya yaitu 4. Kemudian, sifat penjumlahan bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Pada operasi penjumlahan bilangan berpangkat pecahan, berlaku sifat-sifat sebagai berikut, yaitu A pangkat P per Q ditambah A pangkat R per S sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P ditambah akar pangkat S dari A pangkat R. Contoh yaitu 4 pangkat 1 per 2 ditambah 8 pangkat 1 per 3 sama dengan akar pangkat 2 dari 4 ditambah akar pangkat 3 dari 8. Nah, dikarenakan hasil dari akar pangkat 2 dari 4 adalah 2, kemudian akar pangkat 3 dari 8 juga 2, maka hasilnya yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian lanjut ke sifat pengurangan bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, pada operasi pengurangan bilangan berpangkat pecahan berlaku sifat-sifat sebagai berikut, yaitu A pangkat P per Q dikurangi A pangkat R per S sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P dikurangi akar pangkat S dari A pangkat R. Nah, contoh yaitu 256 pangkat 1 per 2 dikurangi 16 pangkat 1 per 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 256 dikurangi akar pangkat 2 dari 16. Nah, karena hasil dari akar pangkat 2 dari 256 itu adalah 16, kemudian hasil akar pangkat 2 dari 16 itu adalah 4, maka didapatkan hasilnya 16 kurangi 4 sama dengan 12. Sekarang kita ke cara menyelesaikan bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama yaitu 32 pangkat 3 per 5. Nah, sebelum menjawabnya kita tentukan terlebih dahulu basis yang jika dipangkat 5 hasilnya 32. Kemudian diperoleh 2 pangkat 5 dikali 3 per 5. Karena 5 kali 3 itu 15, kemudian 15 dibagi 5 itu 3, maka hasilnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, yang kedua yaitu akar pangkat 4 dari 625 pangkat 3. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat pecahan, yaitu didapatkan 625 pangkat 3 per 4, kemudian tentukan basis yang jika dipangkat 5 hasilnya 625, yaitu diperoleh 5 pangkat 4 dikali 3 per 4, hasilnya yaitu 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, yang ketiga yaitu 32 pangkat negatif 2 per 5. Nah, kita pangkat negatifnya itu supaya jadi positif maka harus dibalik, maka diperoleh 1 per 32 pangkat 2 per 5 sama dengan 1 per 2 pangkat 5 dikali 2 per 5. Nah, hasilnya yaitu sama dengan 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Lanjut ke cara menyelesaikan permasalahan bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu ubahlah bentuk berikut menjadi akar. Yang A 9 pangkat 1 per 2, B 9 pangkat 3 per 2. Jawab, untuk poin A 9 pangkat 1 per 2 sama dengan dirubah ke dalam bentuk akar, yaitu hasilnya akar 9. Nah, akar 9 itu sama dengan 3. Nah, untuk poin B 9 pangkat 3 per 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 per 2. Nah, 3 pangkat 2 itu diperoleh dari 9 karena 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian hasilnya yaitu sama dengan 3. Yang kedua, sederhanakan bentuk-bentuk pecahan berikut. 4 pangkat 2 per 3 dikali 4 pangkat negatif 5 per 3. Jawab, 4 pangkat 2 per 3 dikali 4 pangkat negatif 5 per 3 sama dengan 4 pangkat 2 per 3 ditambah negatif 5 per 3. Nah, apabila perkalian, pangkatnya itu tinggal dijumlahkan, maka didapat 4 pangkat negatif 3 per 3. Nah, pangkat negatif 3 per 3 ini diperoleh dari pangkat 2 ditambah negatif 5 per 3. Maka diperoleh hasilnya yaitu 4 pangkat negatif 1. Nah, agar pangkatnya itu positif, maka sama dengan 1 per 4. Oke,
cukup sekian materi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu kalian. Nah, saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.